atau level berapa layanan perusahaan tersebut. Nah, tujuannya itu melakukan peningkatan layanan IT ya, IT service, melalui peningkatan proses-proses manajemen layanan. Nah, itu harus dapat terukur. Nah, untuk kita mengetahui layanan tersebut sudah baik atau belum, nah, dilakukanlah pengukuran pada IT service tersebut. Nah, nanti ketahuan dia level berapa dari setelah pengukuran. Apabila mereka akan ada perbaikan berada di level yang terendah, akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Itu yang namanya untuk peningkatan layanan berkelanjutan. Jadi dilakukan pengukuran dan mengetahui levelnya. Setelah itu baru akan dilakukan rekomendasi-rekomendasi. Itu pada intinya seperti itu. Jadi ada 3 hal yang dapat diukur, yaitu teknologi, proses teknologinya, terus proses, dan layanannya. Nah, ada 3 yang dapat diukur. Kalau teknologinya itu berupa apa ya, Malvin? Maksudnya? Apa ya? Maksudnya kayak itunya kali Bu, software-nya mungkin? Bisa. Atau hardware-nya juga? Iya, bisa. Spesifikasi lah gitu lah Bu. Ya. Terus kalau yang proses, coba Berna. Berna. Nggak ada Berna. 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 Feby. Feby. Ya, Bu. Feby, apa sih yang maksudnya yang diukur proses itu? Proses yang akan diukur itu proses yang bagaimana ya? Proses. Apa yang dimaksud dengan proses itu proses apa? Prosedurnya. Prosedur cara ITIL berjalan di perusahaan. Oke, jadi proses-prosesnya ya, bagaimana IT itu melayani pelanggannya. Jadi itu proses-proses itu yang akan diukur. Kalau layanan, yang dimaksud dengan layanan itu apa ya? Layanan yang diberikannya. Layanan yang diberikannya, Bu. Oke, Bu. Anduknya dijemur ya, Bu. Jemur. Anduknya dijemur. Coba pagi tadi kan handuknya Dede belum dijemur juga. Pagi tadi Ica sengaja banget taruh handuknya itu di ganggang pintu. Terus sekalian aja taruh hanger di sana, hanger di sini di ganggang pintu itu biar dia tahu gitu loh. Habis pakai langsung jemur handuk. Sekarang juga nggak dia pusing deh bebal. Oke, Ens. Nana Ens. Kenapa, Bu?
Apa Ens yang dimaksud dengan layanan tadi Ens? Layanan yang diberikannya, Bu. Layanan yang diberikan oleh IT services ya. Iya. Nah, ini teknologinya yaitu pengukuran terhadap suatu komponen umumnya terkait dengan unjuk kerja komponen, ketersediaan dan lainnya, kecepatan koneksi jaringan komputer, daya tahan sebuah server dan lain-lain ya. Bisa dengan software, hardware-nya gitu. Itu sudah termasuk teknologi yang akan diukur. Jadi kalian tolong ini dicatat apa sih yang mau diukur. Nah, jadi yang akan diukur adalah teknologi, proses, dan layanan. Jadi ada 3. Nah, untuk presentasi di minggu ke-14 itu saya akan bertanya setiap individu mengenai project. Itu bisa jadi teori yang saya akan tanya, teori relate ke project kalian. Nah, itu di situ saya akan menilai nilai UAS kalian. Oke, jadi kita tidak ada UAS tertulis, melainkan saya mengambil nilai itu di laporan project dan di presentasi di pertemuan ke-14. Itu saya menjadikan nilai UAS dan nilai project di sana. Nah, untuk fokus per individu, saya akan bertanya setiap individu teori dan praktiknya. Nah, itu akan menjadi nilai individu UAS kalian. Oke, jadi tolong perhatikan baik-baik untuk teorinya. Nah, jadi ini ya teknologi metriknya yang akan dilakukan pengukuran. Nah, yang selanjutnya ada proses metrik. Jadi proses metrik ini apa sih? Nah, jadi pengukuran unjuk kerja proses manajemen layanannya. Umumnya diukur dalam bentuk critical success factor atau key performance indicator ya atau KPI untuk tiap-tiap proses layanan IT. Nah, seberapa sering sih sebuah server mati, terus seberapa lama waktu hidupnya kembali. Jadi hal-hal yang seperti itu yang akan dilakukan pengukuran dalam sebuah proses bagaimana layanan tersebut berjalan dan layanan tersebut relate ke teknologi. Jadi proses, layanan, dan teknologi tersebut untuk KPI dan CSV-nya itu akan dilakukan pengukuran. Apa sih CSV itu? Yaitu satu yang harus terjadi jika kita menginginkan sebuah proyek, rencana atau layanan IT supaya berhasil dan sukses ya. Nah, kalau KPI apa sih? Nah, KPI itu ada 4 dalam pengukurannya. Yang pertama tolong dong dibacain Jessica. Jessica? Ya, ya. Oke. Tolong Jessica dibacain apa sih yang termasuk dalam KPI ada 4. Yang pertama ada compliance, apakah staff telah bekerja sesuai SOP. Yang kedua ada quality, bagaimana efektivitas dan efisiensi proses yang berjalan. Yang ketiga ada performance, bagaimana kecepatan dan akurasi aktivitas proses. Yang terakhir ada value, apakah proses berkontribusi terhadap pencapaian tujuan. Oke, jadi KPI ini yang akan kalian ukur dalam sebuah proses ya. Nah, untuk KPI kualitatif, apabila pencapaian CSF diukur pada aspek kualitatif layanan, yaitu peningkatan layanan IT-nya, KPI-nya 10%, peningkatan kepuasan pelanggan dalam penanganan insiden dalam periode 1 tahun. Jadi rumus ini akan masuk ke dalam pengukuran kalian.
Kalau kuantitatif, yaitu diukur pada aspek kuantitatif layanan, yaitu penurunan biaya IT 10%, penurunan biaya penanganan insiden dalam 1 tahun. Itu ada 2 untuk KPI-nya. Jadi coba nanti ditanyakan sama perusahaannya. Nah, apa sih metrik service? Yaitu mengukur kualitas keseluruhan sebuah layanan dari sudut pandang pengguna, yang termasuk juga kecepatan loading sebuah layanan website, kecepatan layanan email pengiriman ke alamat tujuan, waktu ketersediaan layanan ATM dalam 1 bulan, nah, hal-hal yang seperti itu ya, untuk dilakukan pengukuran pada servisnya. Nah, selanjutnya ini metrik itu yaitu ukuran atau satuan pengukuran untuk mengukur KPI. Terus kalau measurement itu hasil pengukuran masing-masing variabel pengguna. Misalnya contoh ya, ini saya sudah kasih contohnya. Contohnya itu peningkatan kepuasan pelanggan oleh service desk. KPI-nya persentasi penanganan masalah oleh service desk secara langsung sebesar 10% dalam 1 semester. Metriknya adalah persentasi jumlah insiden tertangani terhadap jumlah insiden total yang terjadi. Measure-nya adalah jumlah total insiden dan jumlah insiden yang tertangani. Nah, ini tolong ditanyakan oleh perusahaannya. Oke, jadi akan ada pengukuran seperti ini. Rumusnya nanti silakan dilihat lagi dan dibaca lagi di learning. Nah, bagaimana sih mengimplementasinya? Jadi ada ITIL merekomendasikan 3 metode atau pendekatan. Yang pertama dong tolong dibacakan oleh Rizky. Cycles Deming, Chelsea Approach, 7-step improvement process. Oke, apa sih yang dimaksud dengan tahapan yang pertama? Tolong dibacakan oleh Medina. Siklus Deming adalah ITIL mengadopsi pendekatan model 4 tahapan perbaikan proses manajemen yang dikenal sebagai siklus Deming yang diciptakan oleh Edward Deming. Siklus Deming merekomendasikan perubahan-perbaikan dilaksanakan tidak sekaligus, namun melalui peningkatan tahapan-tahapan kecil yang terus-menerus melalui tahapan-tahapan Plan, Do, Check, Act. Tujuannya kestabilan proses perbaikan terus-menerus. Oke. Nah, ini ya untuk kontrol untuk quality controlnya. Jadi ada plan, do, check, terus ada new action. Ini akan dilakukan kontrol. Keempat ini akan dilakukan kontrol terus-menerus. Nah, apa sih yang masuk plan, do, check, sama new action ini? Nah, tolong dong dibacain untuk plan, Michelle, sampai new action. Michelle. Kenapa, Bu? Tolong dibacain. Oh, putus ya? Yang dari plan, Bu. Ya. Plan itu meliputi aktivitas mengukur kondisi saat ini, menentukan tujuan, melakukan gap analysis, menentukan metode, dan menentukan rencana aksi. Mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan dan melaksanakan proyek perubahan dan mengelola proses-proses. Melakukan evaluasi apakah target proses tercapai atau belum. Menindaklanjuti hasil audit atau evaluasi terhadap semua hal yang telah dilakukan dan mencari peluang peningkatan dan perbaikan. Oke. Nah,
untuk keempat ini yang akan dilakukan terus-menerus dan dilakukan quality control ya. Nah, dia akan naik pada new standarnya. Nah, jadi apa sih? Tuliskan apa yang akan dikerjakan, yaitu plan. Plan itu bisa berupa gap analysis ya. Oke, coba diperhatikan ini untuk proyek kalian. Sudah pernah diajarin gap analysis? Sudah pernah? Halo? Lupa, Bu. Ya, oke. Nanti dilihat lagi. Untuk saya rasa sih kalau kalian sudah semester ini sudah pernah diajarin ya. Apa itu gap analysis? Jadi, untuk plan, tuliskan apa yang akan dikerjakan ya. Yaitu berupa gap analisisnya. Terus untuk do, kerjakan apa yang telah dituliskan. Apa sih? Nah, kita lihat lagi nih. Nah, jadi mengalokasikan semua sumber daya yang dibutuhkan dan melaksanakan proyek perubahan dan mengelola proses-proses. Jadi, apa sih perubahan yang akan dilakukan? Nah, terus yang checklist Bu, maaf Bu, putus-putus Bu. Bener nih, putus-putus. Ya Bu, putus-putus Bu. Iya Bu, putus-putus Bu. Udah belum? Udah. Oke, udah? Udah enggak ya? Udah belum? Udah ya? Nah, ini ada 4 yang kalian harus buat di pengukuran untuk proyek yang ketiga. Oke, kita lanjut. Yang untuk yang kedua, tolong dibacain sama Pius. Oke. Coba, apa sih yang dimaksud? Ini kemarin udah ya, kemarin ya? Pertanyaan-pertanyaan ini. Oh, ini ada. Nah, tolong dong, jadi ada 6 ya pertanyaan untuk ITIL merekomendasikan manajemen IT. Ada 6 pertanyaan, tolong dong apa sih maksud pertanyaan yang dibacakan oleh Sakabi, Andi, Darmadi, Antonius nih kemana nih? Pada hilang nih. Takutnya putus-putus Bu. Apa sih maksudnya Sakabi untuk pertanyaan yang pertama? What is the vision? Sakabi. Sakabi nggak ada. Tadi dia izin ke WC sih Bu, ada di chat. Dari jam berapa? Gila, udah dari jam 9.14. Sakabi kamu pup ya? Panggilan alam kali Bu. Oke, coba Velda. Bacain Velda pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu ada what is the vision? Yaitu sebelum melaksanakan proyek apapun, penyedia layanan TI perlu memahami tujuan jangka panjang dari bisnis dan apa hubungan proyek tersebut dengan tujuan bisnis tersebut. Oke, terus yang kedua lanjut. Velda.
Bu. Yang kedua, where are we now? Yaitu mengenali posisi layanan dan organisasi saat ini, di mana sebagai data baseline, baik dalam hal bisnis, sumber daya manusia, proses, maupun teknologi. Oke, terus yang ketiga, lanjut Yang ya ketiga, sampai ya Bu. Yang ketiga, where do we want to be? Yaitu di mana menentukan target yang ingin dicapai melalui proyek tersebut yang terukur dan mungkin dicapai dalam jangka pendek. Terus yang keempat ada how do we get there? Yaitu dirumuskan rencana CSI, yaitu plan, detail penyelesaian gap atau pencapaian target perbaikan dalam waktu dekat, menengah, dan jangka panjang. Terus yang kelima ada did we get there, yaitu meliputi aktivitas pemantauan, pelaporan, dan evaluasi selama proyek perbaikan berjalan hingga selesai. Dan dipastikan apakah proyek telah berhasil meningkatkan proses layanan TI dengan melakukan pengukuran unjuk kerja sebenarnya. Terus yang keenam ada how do we keep the momentum going? Itu di mana peningkatan kualitas harus selalu dijaga agar tidak kembali ke keadaan sebelumnya. Oke, itu adalah 6 pertanyaan yang kalian harus buatkan nanti. Nah, tahap yang ketiga ada 7 step improvement proses, yaitu proses yang memberikan panduan langkah demi langkah untuk mengidentifikasi, menampilkan, dan mengimplementasikan perbaikan-perbaikan. 7 step ini meliputi analisis unjuk kerja dan kemampuan layanan, proses-proses, partner atau supplier, dan teknologi. Oke, coba kita lihat. Nah, ini adalah yang kalian harus buat bentuk seperti ini ya. Apa plan, do, check, dan action. Jadi nanti akan ada data, information, terus knowledge, ada wisdom-nya. Ini tolong dibuatkan nanti di laporan kalian. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkahnya. Yang pertama itu, ini kan nanti akan ada contohnya. Nah, plan itu adalah menentukan strategi untuk peningkatan, terus menentukan apa yang akan diukur. Do-nya yaitu mengumpulkan data, memproses data. Check-nya menganalisis data dan informasi, menampilkan dan menggunakan informasi. Yang selanjutnya ada action, yaitu melakukan tindakan perbaikan dan peningkatan. Oke, ini untuk contoh implementasinya. Untuk contoh implementasinya misalnya untuk kasus pembelian sebuah laptop baru dan Anda belum yakin dengan keputusan Anda, maka terapkan proses 7 langkah peningkatan ini. Oke. Ini hanya contoh pemisalan ya. Contoh ini kalian bisa pahami maksud dari 7 langkah ini, tetapi bukan maksudnya seperti ini gitu ya. Jadi kalian samakan dengan kondisi yang ada di setiap perusahaan yang kalian teliti. Ini maksud contoh implementasinya. Oke, coba perhatikan baik-baik. Jadi contohnya yaitu, nah misalnya untuk kasus pembelian sebuah laptop baru dan Anda belum yakin dengan keputusan Anda, maka terapkan proses 7 langkah peningkatan ini. Yang pertama, pikirkan alasan mengapa butuh membeli laptop baru. Apa yang ingin kerjakan dengan laptop tersebut? Anda butuh laptop kecepatan tinggi khusus untuk membuat desain dan multimedia. Jadi terus Anda harus mengukur kelayakan spesifikasi laptop yang memenuhi kebutuhan Anda tersebut. Nah, itu untuk yang pertama. Apa sih yang pertama tadi? Nah, berarti plan ya. Menentukan
strategi untuk peningkatan. Jadi itu ditanyakan kepada perusahaannya. Nah, kalau misalnya disamakan dengan contoh ini, berarti Anda harus pikirkan ya, harus pikirkan apa sih strategi untuk peningkatannya. Nah, kalau untuk membeli laptop, ya untuk apa kalian mau beli laptop? Terus apa sih yang kalian harus kerjakan di laptop itu gitu ya. Nah, itu yang kalian harus pikirkan dan harus tanyakan ke narasumbernya untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua, Anda tahu bahwa untuk mengukur kelayakan laptop untuk kebutuhan desain dan multimedia dapat dilakukan dengan cara yang pertama menentukan jenis ukuran kebutuhan prosesornya, RAM, kartu grafisnya, terus meminta pengalaman teman-teman desainer, terus mencari tahu kepuasan pengguna di internet. Nah, jadi seperti itu ya kalian ya, kalau misalnya mau lihat laptop-laptop untuk kebutuhan desain dan multimedia pasti lihat-lihat di internet, apa namanya, review penggunanya, terus tanya ke teman-teman desainernya, terus mengukur kecepatan prosesor RAM-nya, apakah benar nggak sih prosesor segini bisa melakukan desain dan lain-lain. Nah, itu adalah plan yang kedua, itu menentukan apa yang akan diukur. Jadi yang kalian berarti menentukan yang akan diukur tadi ada berapa, Andi? 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 Andi nggak denger ya? Andi? Andi? Masya Allah. Lagi makan kali, Bu. Tolong dong colek dulu. Andi nggak dengerin saya nih. Saya catat dulu deh. Ntar ditanya ini, kasih tau sama Bu Ririn. Andi. Oke, jadi untuk yang kedua yaitu menentukan apa yang akan diukur. Nah, kita tadi sudah bahas ya, yang akan dilakukan ada 3 untuk dilakukan pengukuran. Tolong dong, Yusak, ada nggak? Ya, kenapa Bu? Oke, apa sih yang kita akan ukur? Yang tadi kita bahas kan ada 3 tuh yang akan dilakukan pengukuran. Nah, apa aja? Teknologi, terus yang kedua apa? Teknologi, proses, sama layanan. Oke, jadi itu yang akan diukur ya. Nah, masuk nih yang kedua. Kalau ini kan dia harus melakukan 3 pengukuran untuk kelayakan laptop untuk kebutuhan desain. Nah, ini untuk melakukan peningkatan layanan berarti ada 3 yang akan dilakukan pengukuran, teknologi, layanan, dan proses. Oke, kita lanjut untuk proses yang ketiga, yaitu Anda mulai mengumpulkan dengan melakukan pencarian di internet dan bertanya dengan teman-teman Anda. Yang ketiga apa sih? Nah, mengumpulkan data. Artinya, kalian bisa tanyakan itu ke narasumber kalian untuk pengumpulan data. Kalau kalian sudah penyebaran kuesioner waktu itu, berarti data kalian sudah ada. Tapi kalau belum, wassalamualaikum ya. Berarti data kalian belum ada. Oke, yang keempat. Nah, yang keempat apa? Oke, yang keempat adalah
memproses data. Data yang tadi kalian sudah kumpulkan, terus yang keempat kalian melakukan proses data. Anda mencatat semua informasi dengan format yang mudah dimengerti dan dibaca. Nah, yang kelima apa sih yang kelima? Nah, yang kelima ada analisis data dan informasi. Yaitu Anda mulai menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan membandingkan beberapa pilihan laptop dari yang terbagus namun mahal harganya hingga yang termurah, namun spesifikasi paling rendah. Nah, maksudnya untuk proyek kalian adalah kalian sudah mengumpulkan data yang kalian sudah melakukan kuesioner waktu itu. Nah, terus kalian bandingin ya, bandingkan pada ITAL yang direkomendasikan, apakah sesuai atau tidak. Yang kita tahu kemarin kita sudah bahas ya, untuk apa saja ITAL merekomendasikan servis layanannya. Nah, itu kalian compare ya, atau kalian bandingkan dari data yang kalian sudah dapatkan sama rekomendasi ITAL. Apakah mereka sudah memenuhi ITAL dengan baik atau ada yang kurang? Jadi tolong dilakukan perbandingan atau di-compare. 6 adalah Anda merangkum semua hasil analisis dalam satu halaman yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketujuh, Anda mengambil keputusan laptop mana yang akan dibeli. Yang ketujuh adalah melakukan tindakan perbaikan peningkatan. Ya, kalau misalnya di project kalian berarti kalian melakukan rekomendasi apa untuk sebuah service IT services di perusahaan tersebut. Nah, itu yang kalian akan kerjakan. Tahap ketiga, metode itu kalian tolong pahami dan kerjakan pada proyek kalian. Proyek yang ketiga. Tolong proyek ketiga ini dibuat sebagus mungkin, karena ini akan menjadi nilai UAS dalam proyek kalian. Tapi kalau kalian tidak bagus untuk mengerjakan proyek yang ketiga, artinya nilai proyek dan nilai UAS kalian bisa hancur ya. Karena mereka berkaitan. Karena kita tidak ada UAS tertulis. Nah, gimana sih tahapannya? Tahapannya membutuhkan setidaknya peran berikut ini. Yang pertama, CSI manajernya, yaitu penanggung jawab utama semua hal yang terkaitan inisiatif perbaikan peningkatan layanan IT. Itu nanti tolong ditanyakannya, manajernya. Terus reporting analisisnya, yang bertanggung jawab melakukan aktivitas mereview data untuk kerja layanan dan menganalisis tren. Nah, itu tolong ditanyakan juga untuk reporting analisisnya. Sama proses manager, yang bertanggung jawab merencanakan dan mengkoordinasi semua aktivitas manajemen proses. Yang keempat ada proses owner-nya, yaitu yang bertanggung jawab memastikan sebuah proses benar-benar cocok sesuai tujuannya. Nah, ini bisa jadi keempat ini dalam satu orang ya, maksudnya dalam sebuah manajer IT services doang. Biasanya hanya ini 4 peran ini, tapi nggak tahu ya, setiap perusahaan beda-beda. Kalau waktu saya dulu itu peran ini ada di satu orang, yaitu IT Manager Services. Itu tolong nanti ditanyakan. Oke? Untuk materinya, kita sudah habis untuk teorinya. Ada pertanyaan nggak untuk proyek terkait ini? Ibu. Ya. Bisa tolong jelasin yang plan do tadi nggak, Bu? Kan tadi putus-putus tuh, Bu. Belum ngerti saya, Bu. Plan do. Iya, Bu. Plan do. Plan sama do. Semuanya, Bu. Gila. Ya, plan do, cek. Buka yang ini, Bu, yang di atasnya, Bu.
Yang waktu putus-putus. Mana sih? Mana yang mana? Yang ini. Iya Yang Bu, yang ini Bu. Yang plan itu kita melakukan gap analisisnya. Gap analisis itu ya kalian buat, kalian udah pernah belum sih belajar gimana buat gap analisis? Belum, Bu. Belum Bu. Iya belum, nggak mungkin deh. Di tesis saya kemarin ada belum? Ada nggak gap analisis? Kayaknya nggak ada, Bu. Coba saya liatin tesis saya. Tesis saya. Penelitian. Oh. Bentar ya, saya cari contohnya dulu. Gimana cara membuat gap analisis. Oke, coba perhatikan ya. Oke, coba perhatikan untuk gap analisisnya. Ini ada penelitian saya, tapi bukan penelitian untuk ITIL ya, penelitian yang lain yang ada gap analisisnya. Nah, jadi kalian dibuatkan seperti ini. Jadi untuk gap analisis itu adalah kegiatan analisis untuk mengetahui strategi knowledge gap-nya ya. Kalau saya waktu itu membuat sebuah aplikasi knowledge management. Jadi yang dibutuhkan adalah berarti strategi dan knowledge. Kalau strategi apa yang dapat dilakukan? Terus apa yang diketahui? Kalau knowledge-nya apa yang diketahui? Jadi hubungan antara apa yang dapat dilakukan dengan pengetahuan apa yang dimiliki dan menunjukkan bahwa apa yang mampu dilakukan ya. Jadi gitu. Jadi tolong dipahami deh dan dibaca lagi untuk teori gap analisisnya. Makanya udah belajar deh itu. Kalian lupa kali. Jadi bagaimana membuat knowledge? Jadi gap analisis itu ada 4 kotaknya. Ada 4 seperti ini. Jadi di sini harus diketahui, terus diketahui oleh, terus harus dilakukan dan dilakukan oleh. Jadi ada 4 kotak untuk melakukan analisis gap ini, gitu.
saya bingung juga nih mau jelasin. Jadi nah, cara buatnya di capture aja nih. Nanti untuk teorinya kalian lihat lagi, kayaknya waktu itu Pak Johan udah pernah deh jelasin, soalnya waktu itu pernah ada yang nanya juga untuk gap analisis itu mahasiswa juga udah pernah dapet sama Pak Johan. Nggak pernah, Bu. Kan lupa, orang saya nanya minggu kemarin aja pada lupa, apalagi semester yang berikutnya pasti udah pada lupa. Oke, nanti dilihat lagi teorinya. Ini ke saya kasih teori gap analisisnya, dan ini tolong dicari untuk teorinya ya. Ini saya kasih teorinya, referensinya. Oke, jadi ini jadi kan menggunakan Zing framework untuk gap analisis ya. Tolong di capture ini. Nanti buatnya ada 4 kotak gitu ya. Oke, jadi banyak, kalian tinggal cari di internet cara membuat menggunakan Zing framework gitu. Banyak banget yang keluar. Nanti tolong dilihat, tapi tetap harus yang terpercaya ya untuk membuatnya. Oke, coba kita lihat untuk project yang ketiga, kita bahas sebentar.
Oke, ini untuk yang kalian harus kerjakan di yang ketiga itu pengukuran implementasi layanan teknologi, yang mana kalian teorinya ada semuanya di teori pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ke-12. Jadi kalian bagaimana mengukur critical success factor, tulis apa yang harus terjadi dan tercapai dari unsur teknologi layanan IT, terus ada KPI-nya, metriknya, rumusnya tadi udah ada ya. Apa nih? Yang bau nih. Nabila ya? Andi kentut, Andi. Dia nih, Andi kemana sih? Udah muncul belum dia? Nggak apa, Bu. Nge-lag, Bu, soalnya laptop saya. Hasan. Serius, Bu. Terus metrik tadi udah ada ya, metrik udah ada rumusnya, terus ini juga udah ada. Untuk pengukuran teknologinya, salah ya? Ini untuk ini ya, apa namanya, proses sama proses dan layanan ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi, step yang kalian harus kerjakan adalah ke metode ketiga yang telah kita bahas ya. Nih, ini di sini bisa juga kalian buat nih bagaimana cara membacanya framework-nya itu. Jadi ada 3 tahap yang kalian harus kerjakan di project yang ketiga ini. Oke? Ada 3 tahapan ini. Jadi tolong diperhatikan baik-baik untuk yang kalian harus tanyakan apa, yang kalian harus buatkan apa, nanti kalian akan buat seperti ini juga ya. Nah, nanti kalian buat dulu yang gap analysis itu. Nah, baru bisa membuat sebuah plan, do, check, action ini. Jadi akan relate. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Oke, ada yang bertanya lagi mengenai project-nya? Ibu, Hmm. apa week 14 itu jadi kita kumpulinnya laporan sama PPT ya, Bu? Ya, jadi yang kalian kumpulkan gini. Jadi yang kalian harus kumpulkan adalah laporan. Laporan itu sudah digabungkan ya, sudah digabungkan antara project 1, 2, dan 3. Itu sudah digabungkan dalam satu file. Oke? Nah, itu yang kalian kumpulkan laporan dan presentasi. Tolong presentasi dalam bentuk PPT dibuat sebagus-bagus mungkin. Karena presentasi dan laporan itu menjadi nilai UAS kalian dan nilai proyek kalian. Jadi ada 2. Dan di minggu ke-14 itu akan ada presentasi setiap kelompok, dan itu akan dilakukan pertanyaan per individu. Saya akan menanya setiap individu, baik itu teorinya maupun praktiknya. Jadi itu yang menjadikan nilai UAS. Jadi kita transparan nilai UASnya nanti. Akan ada langsung nilai kalian di layar, di screen kalian. Tidak bisa jawab, berarti nilai UASnya nggak ada. Oke, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Kalau misalnya mengerjakan proyek, otomatis teorinya juga sudah oke. Nah, dan untuk presentasi
di minggu ke-14. Nah, untuk laporan tetap dikumpulkan di sebelum minggu ke-14, biar nanti pada nggak lupa. Jadi nanti saya akan bukakan e-learning. Jadi di minggu ke-14 itu ada hari Kamis ya, jadi mungkin deadline-nya hari Rabunya. Hari Rabu terakhir pengumpulan, sebelum 14 akan ada presentasi. Nah, setelah dilakukan presentasi, nanti akan ada revisi laporan. Kalau ada revisi, laporan revisi akan dikumpulkan pada UAS, di hari UAS kalian di e-learning. Gitu. Jadi tetap kalian harus login juga di UAS. Nanti laporan hasil setelah direvisi akan dikumpulkan di e-learning. Di hari UAS ya. Babah, dari mana? Udah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Michelle, udah paham? Udah, Bu. Oke, jadi itu ya untuk penilaiannya ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, apalagi di teori yang ke-12. Ini mungkin saya banyak bertanya di pertemuan ke-12 ini. Karena ini langkah-langkah atau metode yang kalian harus lakukan di praktik kalian. Atau di proyek kalian. Ada pertanyaan lagi? Jadi ini, untuk laporannya tolong banget diperhatikan untuk penulisan. Kemarin saya masih menemukan laporan yang masih rata kanan, rata tengah, terus spasinya juga masih tidak konsisten, terus tulisannya juga, tulisan ukuran, fontnya, dan lain-lain. Tolong itu dirapikan dan itu masuk dengan penilaian. Nanti sebelum ke minggu ke-14, saya akan share apa saja yang harus dinilai di laporan, baik itu presentasi. Saya akan kasih ke kalian rubrik penilaiannya. Termasuk juga untuk penulisan. Penulisan yang bagus akan ada penilaian yang bagus juga. Kalau misalnya kalian bingung gimana sih ukurannya atau spasinya, nah kalian tinggal cek untuk format penulisan baik skripsi maupun magang. Di situ ada format penulisan ya, penulisannya fontnya berapa, spasinya, dan lain-lain. Tolong diikutin saja untuk format penulisan magang maupun skripsi. Kita samakan aja untuk format penulisannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sampai di sini aja ya untuk kelasnya. Karena tidak ada yang harus dibahas lagi. Oke, Bu. Materinya sudah selesai kita bahas. Tolong dibaca dan proyeknya tolong dilakukan sebagus-bagus mungkin. Karena ini akan menjadi laporan ke prodi bahwa kalian juga tidak ada UAS tertulis. Ini memang menjadikan laporan ke prodi project. Oke ya? Oke, Bu. Ada pertanyaan lagi nggak? Sekali lagi nih. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Sekali lagi. Ibu tanya deh, Bu. Enggak, Bu. Apa Michelle? Deket banget ya? Bu. Bu, tadi yang rumus KPI itu ada ya, Bu? Ya. KPI. Iya, Bu, KPI. KPI. Iya, KPI. KPI dong. Rumus kalau rumusnya mana tadi ya? Ada nih KPI. Ini kan saya sudah kasih contohnya juga nih gimana caranya. Kamu harus tanya dulu, harus tanya dulu ke peran-peran yang tadi, yang peran keempat ini kalian harus tanya dulu ke narasumbernya, yang perannya yang manajer nah baru nanti bisa dilakukan rumusnya. Ini kan ada nih.
IPA itu adalah persentase penanganan masalah oleh service desk secara langsung sebesar 10% dalam satu semester. Oh. Oke, Bu. Oke? Makanya dipahamin, diresapin materi yang saya sudah kasih ya. Terus kalian baca tesis saya kalau ada yang sama gitu-gitu ya. Oke? Oke, Bu. Terus yang minggu lalu yang saya sudah kasih ke kalian itu tolong dibagi. Jadi semuanya dari pertemuan ke-8, 9 sampai pertemuan ke-13 itu materinya mencangkup laporan proyek ketiga kita. Jadi disatukan semua teorinya. Oke, Michelle? Oke, Bu. Michael Valen ada beleknya tuh. Iya, Bu. Ya, jangan deket-deket dong. Kaget loh, Michelle. Maaf, Bu. Oke? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai kita ketemu di UMN dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Dan tetap belajar, tetap baca, dan dikerjakan proyeknya. Oke, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat pagi semuanya. Iya, pagi, Bu. Makasih, Bu. Yang Makasih, Bu. puasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Makasih, Bu. Ya. Makasih, Bu.